94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Makassar dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Salvian, senang sekali bisa berjumpa Anda kembali pagi hari ini dalam Dialog Lintas Makassar pagi Rabu 20 Oktober 2021. Kita bahas tradisi dan makna peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ya. Untuk tahun ini sebenarnya diperingati pada hari Selasa lalu ya, namun hari liburnya itu digeser oleh pemerintah ke hari Rabu. Ada banyak pertimbangannya, salah satunya pertimbangan hari kejepit. Nah, di hari kejepit biasanya ini dipergunakan untuk cuti bersama begitu ya. Kebiasaan yang lalu-lalu sebelum pandemi. Tapi kita tidak bahas itu pendengar. Kita bahas pada pagi hari ini mengenai tradisi Maulid ya, yang mana tradisi ini sudah dilakukan oleh turun-temurun masyarakat seantero negeri. Termasuk juga di beberapa negara, Indonesia juga gak ketinggalan demikian halnya sejak masuknya agama Islam di Indonesia ya, dibawa oleh para saudagar-saudagar Arab. Nah, tradisi Maulid kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat adat senusantara. Mungkin kita masih ingat ya, ada tradisi masyarakat yang ada di Kabupaten Takalar, tepatnya di Desa Cikoang. Ini biasanya dilakukan setiap tahun berhubung pada tahun 2020 lalu pandemi menyerang santero Jagat Raya. Termasuk juga di Kabupaten Takalar, tradisi Maulid Lompoa ini tidak diselenggarakan dengan pertimbangan tadi. Pasti ada kerumunan karena memang selalu ramai pendengar ya di Cikoang ini. Iya, tradisi Maulid Nabi ini pendengar merupakan sebuah perayaan ya, seperti katakan tadi dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar umat Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, sebagai rasa cinta mereka kepada Nabi ya. Dan secara etimologi istilah Maulid ini juga berasal dari bahasa Arab yang berarti kelahiran. Tradisi ini banyak dilakukan oleh umat Islam di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia ya. Nah, peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad SAW digelar setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah atau kalender Islam. Nah, di Indonesia sendiri umat Islam merayakan Maulid dengan berbagai cara. Ragam perayaan itu pada umumnya didasarkan pada kebiasaan dan juga adat istiadat daerah setempat ya. Jadi ini sudah beralkulturasi agama dan juga adat istiadat. Meskipun berbeda dalam bentuk perayaan, tetapi pada hakikatnya tradisi Maulid tidak hanya sekedar sebagai pengingat sejarah bagi umat muslim. Tradisi ini juga sebagai pengingat umat muslim akan sosok Rasulullah yang menjadi inspirasi paling sempurna bagi umat muslim dalam menjalani apapun dalam realitas kehidupannya ya. Nah, ada banyak pendengar tradisi Maulid Nabi yang diperingati di Nusantara. Salah satunya yang telah saya sebutkan tadi yaitu di Cikoang, Desa Cikoang, Kabupaten Takalar, tradisi Maulid Lompoa, yang mana tradisi ini setiap tahun diselenggarakan oleh masyarakat di Kabupaten Takalar dan sudah menjadi salah satu agenda juga ya. Ini menjadi salah satu festival yang diselenggarakan setiap tahun dan menjadi salah satu daya tarik tersendiri di Kabupaten Takalar. Ya, ribuan sampai puluhan ribu masyarakat tumpah ruah bukan hanya dari Kabupaten Takalar saja, tapi juga dari berbagai daerah, dari luar daerah juga biasanya hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut karena memang sangat unik mendengar ya. Nah, bukan hanya Kabupaten Takalar saja, tetapi ada banyak tradisi-tradisi dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ya, Nabi umat Islam, dan digelar setiap tanggal 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Saya akan berbincang dengan Mubalik
ya Bapak Ustadz Haji Amirullah Amri mengenai kebiasaan, tradisi Maulid dan juga makna Maulid Nabi Muhammad SAW. Tetapi ada yang paling khas juga pada saat peringatan Maulid pendengar, yaitu telur. Ya, telur ini melambangkan kelahiran begitu. Ya, kelahiran. Ya, yang mana biasanya banyak masyarakat kemudian menyimbolkan ya Maulid dengan telur begitu. Ya, telur yang dihias dengan berwarna-warni dengan berbagai macam ya. Yang biasanya ini juga menjadi kebiasaan. Nah, peringatan Maulid pun juga digelar di masjid-masjid ya, di berbagai tempat. Nah, dalam bentuk pengajian, ceramah ya. Dan tentunya ada tema juga yang diusung dalam setiap peringatan Maulid Nabi ini. Jadi pokoknya bermacam-macam deh ya. Bermacam-macam berbagai macam cara begitu. Tetapi kemudian tujuannya sama ya. Tujuannya sama, yaitu memperingati hari kelahiran Nabi besar umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang menyebarkan agama Islam ke seantero penjuru dunia. Ya. Baik, pendengar, kami akan saat lagi segera tersambung dengan Bapak Ustadz Haji Amirullah Amri. Kita akan diskusi terkait dengan kebiasaan tradisi Maulid ini. Nah, mungkin Anda juga ingin boleh bergabung bersama kami ya mengenai tradisi Maulid ini. Silahkan Anda boleh ikut menyampaikan pandangan Anda, pendapat Anda lewat telepon 0821 34 kali 3333 9440 ya, mengenai makna dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperingati setiap 12 Rabiul Awal ya. Nah, selain Maulid Lompoa tadi yang berada di Kabupaten Takalar yang sudah menjadi kebiasaan ya, ada berbagai tradisi. Misalnya kirap ampiang yang ini digelar di Desa Lurom Kulon, Jati Kudus, Jawa Tengah ya. Nah, pada awalnya kegiatan ini merupakan media penyiaran Islam di wilayah tersebut, dan tradisi ini dilakukan oleh Ratu Kalinyamat dan juga suaminya Sultan Hadirin. Tradisi ini digelar dengan menyajikan makanan yang dihiasi dengan ampiang atau nasi dan kerupuk, yang kemudian ini diarak keliling desa sebelum menuju ke masjid ya, Masjid Wali At-Taqwa di desa setempat. Nah, dalam tradisi ini masing-masing peserta juga menampilkan sejumlah kesenian seperti visualisasi tokoh-tokoh yang berjasa saat berdirinya Desa Loram Kulon serta visualisasi sejarah pendirian Masjid Wali At-Taqwa ya. Nah, itu tradisi kirap ampiang di Jati Kudus ya. Baik pendengar, saya sudah tersambung dengan Ustadz Haji Amirullah Amri. Saya sudah bersama beliau. Pak Ustadz Amirullah, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak. Ya, sehat-sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Baik, umat muslim hari ini memperingati kemarin ya, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin ini digeser hari liburnya, hari ini baru libur begitu. Nah, tetapi kita tidak berbicara itu Pak Ustadz, kita berbicara makna dan tradisi ya. Setiap daerah, daerah di Indonesia punya tradisi peringatan Maulid masing-masing begitu ya. Sesuai dengan kearifan lokal daerah setempat, termasuk juga di Sulawesi Selatan yang paling kita kenal adalah tradisi Maulid Lompoa yang ada di Kabupaten Takalar. Nah, bagaimana kemudian Pak Ustadz umat Islam memaknai begitu ya? Memaknai Maulid Nabi ini begitu Pak Ustadz. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang mengikuti siaran ini, memperingati Maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah salah satu bentuk kegembiraan. Dan siapa sih yang tidak bergembira dengan lahirnya Rasulullah? Yang mengaku beriman berislam pasti gembira dengan kehadiran Rasulullah. Salah satu bentuk kegembiraan adalah kata Aisyah radhiyallahu anha, man habba syai'an aksara min zikrihi, aksara min zikrihi. Siapa yang cinta sesuatu maka banyak menyebut sesuatu itu.
Maka dengan menyebut-nyebut Rasulullah itu salah satu bentuk kegembiraan. Satu. Yang kedua, dengan memperingati hari kelahirannya, pasti orang gembira yang memperingati hari kelahiran itu. Betul. Adapun kalau ada telurnya dan macam-macam, itu hanya aksesoris, bukan itu menjadi tujuan. Tapi yang jelas dengan seperti itu kan orang menambah semangat kegembiraan. Dengan melihat telur warna-warni kalau di Sulawesi Selatan, maka orang akan berkata, siapa yang masjid apa yang maulid? Karena sudah diidentik dengan seperti itu. Saya berikan contoh. Ya. Kalau masuk bulan Agustus, biasanya itu lorong-lorong dihiasi dengan Bendera. umbul-umbul. Ya. Nah, dengan umbul-umbul itu mengundang pertanyaan, berapa hari lagi 17 Agustus? Orang bilang, kenapa tahu? Dia bilang, itu sudah ada umbul-umbul, berarti sudah mendekati ini hari kemerdekaan. Begitu juga, jadi itu hanya merupakan aksesoris. Itu namanya syiar, bukan syariat. Ya. Jadi lain syariat, lain syiar. Ya, betul. Kalau syariat, mesti kita bicara ayat hadis. Ya. Contohnya, salat maghrib disyariatkan 3 rakaat. Maka mengundang pertanyaan, apa hadisnya? Itu namanya syariat. Tapi kalau maulid ada telur, kalau di Makassar, Sulawesi, jangan tanya mana ayat hadisnya telur. Nah, itu salah karena itu bukan syariat, itu namanya syiar. Syiar itu promosi, mempromosikan bahwa lahir Rasul. Itu karena dengan melihat itu telur, orang berkata, siapa ini yang maulid? Orang bilang, masjid RRI Jalan Ribu Rakne, kan begitu. Nah, jadi itu tidak ada masalah dengan tampilnya telur. Ada kaidah usul berkata, al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadullu dalilu litahrimi. Pada dasarnya sesuatu itu boleh. Kecuali ada dalil yang menunjuk tentang keharamannya. Tapi kan tidak ada dalil yang menunjuk bahwa menampilkan telur adalah haram. Berarti boleh. Nah, gitu. Baik. Ya. Lalu bagaimana Pak Ustadz ini antara Barasanji dan juga Maulid begitu? Katanya ada yang mengatakan bahwa Barasanji sesungguhnya itu adalah cerita tentang karakternya Rasul di situ. Jadi baca Barasanji juga itu sebenarnya kalau orang tahu terjemahannya, artinya itu menambah wawasan pemahamannya tentang akhlaknya Rasul. Karena disitulah disampaikan tentang ketawaduannya Rasulullah, bahwa Rasul itu merasa rendah hati. Rasulullah kalau sobek pakaiannya dijahit dengan tangannya sendiri, ternaknya dia peras dengan tangannya sendiri, susunya. Kalau ada orang sakit dijenguknya, ada orang meninggal diantarnya, yang seperti itu. Jadi kalau Barasanji ini tidak bisa terpisahkan begitu Pak Ustadz ya. Kalau misalnya Barasanji ini ibaratnya dengan Maulid ini ibarat ibarat mata uang begitu, dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Apakah memang seperti itu Pak Ustadz? Ya, jadi begini, itu sebenarnya untuk kebiasaan masyarakat Indonesia gitu. Ya. Itu Barasanji diperkarsai oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu sekitar 600 tahun sesudah wafat Rasul. Pertandingan tulisan karya tulis dengan tema akhlak Rasul. Tulisan yang nomor 1 pada waktu itu adalah tulisannya Ja'far dari kampung Barasanji. Isinya itu itulah tentang akhlak Rasul. Di sana disampaikan contoh wabarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya itu. Yang jelas di situ intinya, kalau saya terjemahkan semua itu kan sangat panjang waktu yang dipakai. Yang jelas intinya itu berbicara tentang karakternya Rasul. Bagaimana Rasul di saat dilahirkan, bagaimana Rasul di saat salat, bagaimana Rasul di masyarakat. Pokoknya akhlaknya Rasul lah. Jadi baca Barasanji sangat bagus. Oke. Tapi apakah tradisi ini juga apakah hanya ada di Indonesia begitu? Lalu bagaimana dengan di negara-negara lain? Ada di negara-negara lain. Di Mesir orang baca Barasanji. Saya masuk di kuburnya Imam Syafi'i di Mesir. Saya masuk di situ kan melewati masjid. Begitu saya masuk, saya dapatkan orang pada ambil itu asyraqal badrun alaina, itu kan di Barasanji. Oke. Kemudian di Maghribi, di Tunisia, orang Barasanji. Cuma kalau di Mekah Saudi
itu memperingati kelahiran Rasul seperti yang kita lakukan di Makassar, di RRI, di Jalan Ribu Rakne itu tidak seperti itu. Di sana tidak diperingati karena memang orang-orang sudah pada tahu itu ceritanya, sejarahnya Rasul dan karakternya. Orang sudah hafal mati. Kenapa dipelajari di sekolah sebagai mata pelajaran? Kalau kita di Makassar mana ada pelajaran akhlak Rasul? Tidak ada sirah Rasul dipelajari. Tidak masuk Sehingga kurikulum. kalau dihentikan maulid semakin kabur. Gimana, Pak? Ya, kalau di apa ya? Kalau di sini nggak masuk kurikulum begitu. Beda mungkin dengan di Ya, tidak Arab masuk ya. kurikulum. Ya. Jadi kita buat kurikulum sendirilah dalam bentuk peringatan maulid di masjid-masjid. Supaya orang tahu sejarahnya Rasul. Gitu. Iya, iya. Nah, ini kan mungkin saat ini begitu ya, berbeda peringatan Maulid Nabi dengan yang dulu-dulu begitu sebelum pandemi. Kita tahu kan sangat meriah ya. Ini menjadi sebuah kebiasaan dari masyarakat Indonesia. Di mana-mana setiap daerah punya tradisi yang berbeda-beda. Yang pasti setiap peringatan Maulid itu pastinya meriah begitu, Pak Ustadz ya. Dengan berbagai macam cara, tradisi seperti yang ada di Takalar, selalu menghadirkan banyak orang. Nah, tapi kan sebenarnya itu yang paling terpenting adalah bagaimana kemudian memaknai sosok dan teladan seorang nabi begitu dalam menjalani kehidupannya, dalam menyebarkan agama Islam begitu. Nah, bagaimana kemudian di era yang modern seperti saat sekarang ini ya, teladan nabi itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz? Sebenarnya itu intinya maulid. Bagaimana bisa mencontoh karakter Rasul yang memang pantas dicontoh. Itu tujuannya. Tapi kalau hanya langsung mau diceramai, kumpul sendiri semua, saya ceritakan karakter Rasul, orang tidak datang. Tapi begitu diberikan aksesoris, orang pada datang, aksesorisnya telur, macam-macam di situ, anak-anak juga pada datang. Jadi biar juga anak-anak ikut dengar dan dia sangat gembira. Sehingga kalau dengan itu orang sudah tahu Rasulullah orangnya tawadu, jangan sombong. Rasulullah orangnya pemurah, jangan pelit. Rasulullah orangnya pemaaf, jangan pendendam. Kan itu intinya. Sekalipun sekarang kita lihat hari kemarin kelahiran Rasul itu tidak semeriah dengan hari-hari sebelum pandemi. Itu pasti beberapa faktor. Saya bisa menerka di antaranya. Satu, sudah kurang uangnya orang. Karena ekonomi sudah amburadul. Kurang uangnya. Itu. Kemudian yang kedua, mungkin orang berkata sedangkan lebaran lagi tidak dilakukan, apalagi hanya ini, mungkin. Itu. Mungkin harga telur juga mahal begitu, Pak Ustadz. harga telur juga naik. Oke. Nah, lalu bagaimana ini umat Islam seharusnya kemudian dalam saat ini begitu ya, teladan apa yang bisa diambil dari sosok Rasulullah Muhammad SAW ini, kemudian dalam menjalani kehidupan sehari-hari, berbangsa, bernegara begitu, dalam konteks negara kita begitu, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kita tahu bahwa masyarakat kita ini kan masyarakat yang majemuk begitu. Nah, kita tahu juga bahwa sejarah Rasulullah ya, kehidupannya juga hidup dengan masyarakat yang majemuk ya, dengan yang berbeda begitu, tetapi kemudian ia tetap menampilkan sosok seorang Rasul, seorang tokoh yang begitu menjadi panutan pada saat itu, Pak Ustadz Haji Amirul Amri. Satu, sipakat tahu, sipakat lebih. Sipakat tahu, sipakat lebih saling menghargai. Untuk meraih itu selalulah musyawarah, selalulah rapat. Yang atasan terima juga pendapatnya bawahan. Yang bawahan hormati juga atasannya. Selalu memberikan usulan-usulan. Tapi penentu kebijakan orang di atas. Tapi orang di atas itu jangan semena-mena ada jabatannya dan dia atasan. Lalu bersikap otoriter, karena Rasul sifatnya kan tidak otoriter, selalu minta pendapatnya bawahannya. Kemudian yang kedua, mari kita jujur, dimanapun kita berada, ayolah jujur. Kalau pejabat jujur kan tidak ada yang korupsi. Kalau pedagang jujur kan tidak ada yang merubah timbangan dan liter. Kalau pembeli jujur tidak ada yang coba langsatnya orang setengah kilo baru tidak beli. Baik. Ya, kalau dosen dan guru jujur kan selalu mengajar meskipun lewat Zoom. Ya, kalau mahasiswa jujur, ikutilah pelajaran dosennya, jangan dibalik itu handphone. Sesudah store muka dibalik handphonenya menghadap ke bawah, baru pergi ambil kegiatan lain. Jadi sangat lengkap begitu sebenarnya teladan seorang Rasul begitu. Bagaimana kalau kita terapkan, kita contohkan kehidupan sehari-hari, ini adalah pasti akan apa ya kehidupan kita ini, Pak Ustadz ya.
Ini juga sangat menarik Rasul. Ini juga sangat menarik. Sekalipun bukan Islam tetap dihormati, tetap dihargai. Salah satu contoh, ada orang bukan Islam yang meninggal. Begitu lewat di depan Rasul diusung, Rasul langsung berdiri. Ditegur sama Umar, ya Rasul, yang meninggal itu bukan Islam. Kata Rasul, bukan persoalan agamanya, tapi dia adalah makhluk ciptaan Allah. Maka kita menghormati. Artinya adalah sedangkan orang meninggal saja dihormati, apalagi orang hidupnya. Gitu. Baik. Ya, baik Pak Ustadz Amirul Amri, terima kasih banyak atas waktunya bersama RRI pada pagi hari ini. Kita sudah mengulas tentang makna Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, kami sudah bersama dengan Ustadz Haji Amirullah Amri, makna dan tradisi peringatan Nabi Muhammad SAW. Intinya bagaimana mengikuti teladan Nabi, bukan perayaannya, bukan peringatannya, begitu, bukan bagaimana menghadirkan jamuan-jamuan yang mewah, jamuan yang banyak, bukan telur begitu, tetapi bagaimana mencontoh kehidupan perangai dari Rasul, dalam menjalani kehidupan sehari-hari yang begitu mulia, tokoh terbesar, dan begitu menjadi suri teladan bagi pengikutnya, bagi umat muslim di seluruh dunia, dan inilah yang harus diikuti, menjadi teladan bagi seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, baik, sebentar saya akan bersama dengan Budayan pendengar saat lagi. Anda mungkin boleh bergabung juga, silakan 0821 34 kali 9440. Silakan Anda boleh bergabung bersama kami di sini dalam dialog Lintas Makassar Pagi, memaknai makna dan tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, saya buka telepon, silakan ikut bergabung bersama kami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Oh sorry, halo. Ya, halo. Ya, dari siapa ini? Halo. Ya, dari siapa? Di Sinjai Barat kembali. Sinjai Barat, dengan siapa Ibu? Dengan Ismail. Ismail. Oh, Pak Ismail. Sorry, saya kira Ibu. Baik. Bagaimana Pak Ismail? Ya, untuk memaknai daripada hari Maulid ini, asumsinya tidak sekedar bahwa kita membesar-besarkan Nabi kita, tetapi memang kita adalah buktinya bahwa kita adalah sangat berterima kasih kepada Allah dan bersyukur bahwa sesungguhnya kedatangannya beliau memang adalah sangat ditunggu-tunggu dari dulu. Mereka itu ditunggu-tunggu, pembawa kebenaran, pembawa cahaya, pembawa jalan menuju ke surga, yaitulah Muhammad. Kini telah datang, makanya itu di dalam silsilah, dalam zikir-zikir itu dibacakan salah al-badaru alaina min saniyatil wada'i, telah nampak bulan purnama di depan kita, maksudnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang itu kita sebagai apalagi namanya orang tuanya Abdul Muttalib sangat menunggu-nunggu kehadirannya beliau itu dan memberikan nama-nama yang sangat baik dan baik didengar oleh sendiri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut daripada itu memang adalah bukti apalagi kecintaan kita kepada Allah, karena hadis Nabi mengatakan man ahabbani faqad ahabballah, barang siapa mencintai aku berarti dia juga mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah puncaknya, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan jalan mencintai Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sekedar seremonial saja. Baik. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ismail dari Sinjai Barat ya. Nah, peringatan Maulid itu bukan hanya sekedar peringatan saja, bukan hanya ada telurnya ya, bukan hanya meriahnya, tapi bagaimana mewujudkan kecintaan kepada Nabi ya, kepada Rasul, dengan mengikuti teladan beliau begitu ya, sosok yang menjadi teladan bagi umat manusia ya. Oke, saya buka kembali penelpon. Luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Amirullah Amri ya.
bagaimana teladan Nabi, teladan Rasul ini kalau diikuti oleh pengikutnya umat Islam, nah tentunya akan terjadi kemaslahatan begitu ya. Baik, 0821 34 kali 9440. Halo, assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Almit di ujung tanah ini, Pak. Pak siapa? Almit Pak Almit di ujung tanah, Makassar. Makassar. Ya, bagaimana makna menurut Pak Almit Maulid Nabi ini? Kalau saya memaknai seperti yang dikatakan tadi Pak Kiai, Ya. itu sangat luar biasa betul itu. Memang Rasulullah itu Teladan yang sangat sempurna begitu ya? Ya. Ya. Dia sebagai insan yang barangkali pernah dihadirkan oleh Allah di atas bumi ini sebagai manusia rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Iya. Jangankan kepada manusia, sedangkan kepada hewan saja dia itu betul-betul peduli luar biasa. Iya. Apalagi tanaman-tanaman hidup, makhluk-makhluk hidup, pokoknya semua alam semesta dia betul-betul sangat lindungi dan sangat sayangi dan sangat cintai dan sangat hargai. Beliau pula memiliki karakter sifat yang orang katakan itu aswatun hasanah. Kalau diidentikan dalam Islam itu, Pak Kiai pasti tahu itu. Nah, saya hanya mau sedikit mengambil implementasi daripada apa yang dikatakan tadi Pak Kiai tentang keteladanan beliau itu. Ada sifat beliau itu yang tidak bisa kita ikuti, barangkali mungkin susah. Iya. Karena kadang-kala beliau itu setiap makan itu beliau tidak akan pernah meninggalkan sisa-sisa makanannya itu walaupun sedikit. Tapi di kalangan kita sekarang ini, jangankan makanan biasa kita sisakan itu lebih banyak daripada yang kita makan. Makan sedikit, ambil banyak, tapi banyak disisakan juga. Ya. Pokoknya dia itu kalau makan itu sampai di ujung jarinya pun dia dihabiskan itu. Jadi begitu menghargai makanan begitu ya. Ya. Betul. Dan implementasi yang lain beliau itu adalah beliau itu kalau memberikan apa-apa itu dia yang terbaik bagi dia berikan itu. Yang apa yang dia cintai sekali itu yang Oke, terputus. Terima kasih luar biasa Pak Almit dari ujung tanah Makassar. Ya, bagaimana memaknai tradisi, memaknai Maulid ya, dan bagaimana pendengar melihat tradisi-tradisi yang ada. Itu kata Pak Ustadz, tradisi tersebut merupakan wujud kecintaan begitu ya umat Muslim terhadap sosok dan juga ketokohan Rasulullah Muhammad SAW. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Halo. Iya, dari siapa di mana? Ya, tapi karena Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saya tambahkan di sini tidak pernah mengadakan hari ulang tahunnya sendiri. Bagaimana kita mengatakan kita mengikuti Rasulullah? Tidak. Inilah ada yang bermaulid dan tidak ada juga yang tidak maulid, hanya Mi'raj saja. Karena ulang tahun itu adalah hari Hijriah, tahun baru. Nah, di sini hanya diperingati hari tahun baru Hijriah. Jadi memang ada kontroversial antara umat Islam itu sendiri. Baik. Itu tak dapat dipungkiri, sudah kenyataannya dapat tadi di lapangan ini bahwa ada yang tidak mau nak katakan itu bid'ah, ada yang mau dikatakan bid'ah hasanah. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ismail dari Senjai Barat ya. Nah, peringatan Maulid tadi menurut Pak Ustadz ya, ini merupakan wujud kecintaan umatnya ya, umat Islam terhadap sosok Nabi Muhammad SAW. Makanya diperingati kelahirannya setiap tanggal 12 Rabiul Awal di penanggalan Hijriah begitu ya. Oke. Berbeda-beda memang ada tradisi-tradisi yang dibangun oleh umat Muslim di seluruh dunia dalam peringatan Maulid begitu ya. Nah, kata Pak Ustadz tadi, kalau hanya mendengarkan ceramah mungkin itu hal yang biasa ya, tetapi nah bagaimana kemudian supaya hal yang biasa itu menjadi lebih bermakna lagi, maka dari itulah kemudian ada tradisi yang dibangun oleh masyarakat adat ya, yang kemudian diakulturasikan dengan budaya dan agama. Nah, supaya ini menjadi sebuah keunikan, ketertarikan tersendiri ya, supaya umat Islam itu bisa lebih bagaimana memaknai, memperingati ya sosok
dan juga teladan dari Nabi atau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, pendengar yang lain silakan Anda boleh bergabung sambil saya tunggu narasumber berikutnya dihubungi ya. Silakan Anda boleh bergabung lewat telepon 0821 34 kali 9440. Sebenarnya sudah janjian sih, tapi ini kok gak bisa dihubungin nih narasumber kita. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dari Bahar dari Bone Caming. Pak Bahar di Bone Caming. Gimana Pak Bahar? Makna Maulid menurut Pak Bahar bagaimana? Iya. Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diperingati. Iya. Sunat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Dikerjakan Pak, mendapat pahala. Iya. Tidak dikerjakan tidak apa-apa. Iya. Nah, kan? Ya. Jadi pertanggal 12 hari awal di sini banyak orang berpuasa sunat di hari waktu itu di hari kerajaan pada hari Senin kalau tidak salah. Banyak. Ya. Gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Bahar dari Bone Caming ya. Baik, mendengar kita rehat dulu. Sebentar saya kembali lagi bersama Anda. Tetap bersama kami pagi ini dalam Dialog Lintas Makassar Pagi. 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah
Sumpah Pemuda bukan hanya ikrar yang terucap kala itu. Setiap bagiannya terkandung pikiran, tujuan, dan harapan menjadi satu untuk Indonesia. Ikrar yang melingkupi nilai persatuan, kesatuan, kerjasama, kerukunan, tanggung jawab, dan toleransi. Seperti halnya prinsip hidup Asimelerengeng, kesatu paduan dalam masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan. Bersatu padu mewujudkan Indonesia yang lebih baik. (27 dan 28 Oktober 1928) Kongres Pemuda II dilangsungkan. Bertempat di Gedung Pemuda Katolik dan Gedung Osjava yang kini bernama Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. 28 Oktober 1928. Melalui proses yang panjang, terumuskan 3 janji yang kemudian dikenal Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Bhinneka Tunggal Ika. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap Nusa. Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam Dialog Lintas Makassar pagi. Ada beberapa versi sejarah tentang asal mula perayaan Maulid Nabi. Namun yang terpenting dari perayaan Maulid Nabi adalah tujuan serta manfaat yang diperoleh. Nah, peringatan menurut sejarah pertama kali dilakukan oleh Raja Irbil, sekarang Irak ya, bernama Mushafruddin Al-Kaukabri pada awal abad ke-7 Hijriah. Dalam kitab kemudian Sibit atau cucu dari Ibnu Al-Jauzi menjelaskan tentang peringatan tersebut. Sultan Al-Muzaffar mengundang seluruh rakyatnya dan juga seluruh ulama. Ulama hadir yaitu para ahli dalam bidang ilmu fikih, ulama hadis, ulama dalam bidang ilmu kalam, ulama usul, para ahli tasawuf dan juga lainnya ya. Nah, Sultan Al-Muzaffar telah melakukan berbagai persiapan sejak 3 hari sebelum peringatan Maulid Nabi. Dia menghidangkan ribuan kambing dan juga unta kepada hadirin yang ikut memperingati Maulid Nabi. Sebagian besar ulama saat itu membenarkan dan menyetujui tindakan dari Sultan Al-Muzaffar tersebut. Mereka beranggapan Maulid Nabi baik untuk diperingati dengan cara bersedekah seperti itu. Dalam kitab Wafayat Al-Ayan diceritakan Al-Imam Al-Hafiz datang dari Maroko menuju Syam kemudian ke Irak. Ya. Ya. Itu dia tadi mendengar sejarah dari peringatan Maulid Nabi ya. Menurut beberapa versi yang awalnya pertama kali oleh Raja Irbil bernama Mushafruddin Al-Kaukabri pada awal abad ke-7 ya. Nah, dan peringatan ini pun
disetujui oleh para ulama pada saat itu. Ya. Nah, sejak peringatan Maulid Nabi pertama kali itu, pendengar, tradisi Maulid Nabi pun dilakukan oleh banyak umat Islam di seluruh dunia sampai sekarang. Dan para ulama terkemuka, ya, dan menyatakan bahwa ya peringatan Maulid tersebut memang dapat dilakukan oleh umat Islam, ya. Dan ini merupakan sebuah tradisi setiap bulan Rabiul Awal bagi generasi umat Islam dari masa ke masa. Ya, baik pendengar, kami masih coba untuk tersambung dengan narasumber kami yang berikutnya pada pagi ini untuk kita mendapatkan ulasan, ya, terkait dengan tradisi begitu. Tradisi dari peringatan Maulid Nabi di berbagai daerah, termasuk yang ada di Sulawesi Selatan, ya. Nah, tradisi ini memang sudah ada dari turun-temurun dan sudah menjadi sebuah kebiasaan, ya, dalam peringatan peringatan Maulid, dan juga sudah dilakukan turun-temurun. Nah, salah satu, ya, dari tradisi tersebut dengan adanya berbagai macam hiasan, kata Pak Ustadz tadi bahwa ini merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan umat Islam, ya, untuk memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Dan biasanya memang ketika peringatan Maulid juga ada parasanji, ya, yang dilakukan oleh umat, ya, yang mana ini merupakan sebuah kebiasaan yang sudah dilakukan dari turun-temurun. Ya, baik mendengar di manapun Anda berada, sebentar juga kami akan hadirkan siaran langsung dari untuk acara yang berikutnya pada pukul 10 pagi, ya. Setelah ini dialog interaktif luar studio mengenai konsep pengembangan usaha budidaya udang windu. Oke. Dan baiklah, saya cukupkan dulu untuk saat ini pendengar kebersamaan kita dalam dialog Lintas Makassar pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar.